Halo semuanya. Oke, untuk pertemuan ini kita akan lanjut menggunakan project yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya sudah membuka filenya. Nah, rencananya untuk hari ini kita akan belajar memberikan script controller untuk player kita, sehingga player kita nanti bisa bergerak kanan dan kiri. Yang sebelumnya kan player kita sudah memiliki rigid body dan collider, sehingga dia punya gravitasi dan bisa menempel di groundnya atau di tanahnya. Sekarang kita akan membuat scriptnya. Tapi sebelum itu, saya akan memperbaiki dulu beberapa hal. Yang pertama ini adalah kanvasnya. Kalau kita play ya, di sini masih resolusinya masih masih tidak sesuai ya, karena kan dia landscape ya. Nah, jika kita pengen mendapatkan resolusi dari kanvas tertentu ya, misal untuk HP ataupun untuk komputer ya, nah kita bisa merubah kanvas ini dengan cara kita pergi ke gamenya ya. Nah, di bawah sini ada free aspect. Oke, kita bisa rubah, klik kiri. Nah, kita bisa merubah sesuai dengan aspek yang sudah ada di sini ya. Nah, contohnya di sini untuk yang aspek rasio dari layar monitor atau mungkin tampilan desktop atau HP juga sama, yaitu biasanya 16:9. Tapi jika kalian pengen menggunakan resolusi tertentu ya, kalian juga bisa membuat preset sendiri atau settingan resolusinya sendiri dengan klik icon tambah ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan resolusi sesuai kostum ya. Contoh di sini saya semisal untuk yang HP ya. Oke, ini kan sama ya. Mungkin HP kan juga sama, rasionya 16:9. Nah, tapi kita bisa pilih pakai yang rasio atau pakai resolusinya. Resolusinya misal kalau untuk yang landscape ya, 16:9 itu berarti 1610 pixel width-nya, height-nya yaitu 1080. Kita oke. Nah, ini salah, harusnya 920. Nah, ini kan salah nih ya, kita bisa klik kanan, bisa delete atau edit. Nah, saya pilih edit karena ini salah, harusnya 1920. Oke, nah ini merupakan resolusi dari rasio 16:9, atau kalau pixelnya yaitu 1920 kali 1080. Ini full XD ya, full XD. Oke, kita kembali ke scene. Nah, kalau kita lihat juga ini kan kanvasnya, garis yang putih ini yang dari kanvas ini sudah mengecil atau menyesuaikan dengan resolusi yang sudah kita rubah. Jadi untuk merubah resolusi yaitu di sini. Saya akan adjust ya, atau menyesuaikan objek yang sudah kita masukkan. Oke, saya perkecil lagi. Layar juga saya perkecil. Oke, segini cukup mungkin. Kita move. Oke. Nah, kalau kita play di sini dia sangat lama sekali ya. Kan kita tahu ya, kita bisa merubah dengan scale-nya. Coba kita ke atas. Kita rubah scale-nya. Nah, kalau terlalu lama berarti kita bisa menambahkan, contohnya 30 ya. 30. Oops. Kita harus stop dulu, baru kita rubah 30. Play. Oke, kurang cepat. Coba kita 50, kita play. Oke, nah ini lumayan ya, sudah lumayan bagus. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita play, ketika dia jatuh, nah si player ini akan ke bawah dulu, menembus collider dari ground ini, kemudian dia balik lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau seperti itu, kita bisa pergi ke edit, kemudian pilih project settings, kemudian kita pilih time. Nah, di sebelah inspektor ini kita rubah time scale-nya menjadi 3. Kita naikkan ya. Coba kita play, nanti dia akan cepat sekali. Oke, tidak apa-apa. Kita atur dia stop dulu, kita coba ke 30 lagi.
masih cepat, kita coba ke 10. Oke, sudah lumayan ya. Oke, nah kalau diperhatikan juga dia tidak ke bawah ya, tidak terlalu berat ke bawah terus sudah balik lagi, dan ini menurut saya sudah cukup. Dan untuk settingan ini, gravity scale ini mungkin di kalian juga akan sedikit berbeda, jadi kalian sesuaikan saja dengan project kaliannya. Mungkin kalau ada yang pakai yang Unity terbaru, bisa jadi scale-nya 5 saja sudah cukup, atau mungkin ada juga yang harus scale-nya yang lebih. Jadi kembali lagi untuk yang nilai input di sini disesuaikan dengan project kalian masing-masing. Yang penting kalian paham maksudnya itu kita pengen dia jatuhnya itu enak. Oke, kita lanjut lagi. Oke, setelah kita rubah settingan global time-nya di Unity, sekarang saya ingin merubah dulu playernya. Saya tekan tombol F untuk fokus. Nah, kalau di sini kan masih biru aja ya. Nah, saya akan merubah playernya. Saya akan membuat baru dengan cara klik kanan, saya pilih create empty dulu. Oke, create empty, kemudian saya masukkan ke canvas ya, game object. Nah, ini saya rubah dulu menjadi player 2, nanti kita hapus ya. Nah, ini kita rubah yang game objectnya menjadi player. Oke, kalau kita lihat di sini kan game object yang empty ya, berarti dia itu kosong. Tuh, dia tidak ada apa-apanya. Nah, di dalam player ini kita masukkan bagian-bagian tubuhnya. Untuk player sendiri saya rencananya itu cuma kotak dan ada matanya. Berarti kita klik kanan, kita UI, kemudian kita image. Oke, kemudian saya scale. Kira-kira seperti ini. Oke, saya rubah warna menjadi hitam. Nah, kalau perhatikan ya, ini kita rubah dulu namanya, semisal badan. Nah, badan ini ada pada objek player. Jadi kita bisa tambahkan lainnya. Contoh di sini saya tambahkan lagi matanya. Saya yang pakai simple aja, pakai kotak-kotak saja. Oke, saya kasih nama dia mata. Saya copy, Ctrl C, Ctrl V untuk jadi 2. Kemudian saya move ke kanan. Nah, saya pilih dua-duanya, mata biasa dan mata yang habis kopian, terus saya naikkan ke atas. Nah, sini sudah jadi badan, mata 1 dan mata 2-nya. Dan ini ada dalam objek player. Oke, jadi kalau saya klik player, kemudian saya move, dia semuanya akan bergerak. Saya undo lagi. Berbeda kalau misalnya dia terpisah ya. Jadi kalau badan sendiri, nah matanya tidak akan terefek ya. Undo dan selesai playernya. Kemudian kita masukkan sama komponen yang sama dengan yang player yang sebelumnya, yang ini. Sini saya sudah masukkan rigid body dan box collider. Oke, pada di player ini saya juga masukkan, berarti sama pertama adalah rigid body 2D. Kita biarkan dulu, kemudian juga kita tambahkan collider. Oke. Di collider juga sama, kita atur. Mungkin kalau ada kalian yang pakai versi terbaru, ketika tambahkan rigid body atau box collider, ketika tambahkan box collider, biasanya dia akan menyesuaikan dengan objeknya. Tapi kalau yang versi lama biasanya harus manual seperti ini. Oke, rigid body collider sudah selesai. Kemudian kita lihat, cocokkan lagi. Sini dia gravity-nya 10. Oke, nggak apa-apa, kita bisa rubah 10. Oke, coba kita play dulu. Apakah sudah sama? Oke, sudah sama ya. Jika sudah, berarti yang player 2-nya kita hapus saja. Oke, kita pilih playernya, kita move ke sini. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat script controller untuk kita masukkan dalam objek playernya. Untuk membuat script, seperti biasa, kita juga di asset ini kita buat folder baru. Jadi kita kayak
manage ya, mana gambar, mana script, dan mana aset-aset lainnya. Sini saya kasih nama dia script aja. Oke, saya masuk dan kita membuat script dengan cara klik kanan, create, dan C# script. Oke, kalau Unity dia menggunakan bahasa pemrograman C#. Sebenarnya setiap bahasa pemrograman itu hampir sama ya. Jadi yang penting kita tahu logikanya, if-nya itu bagaimana, kemudian langkah-langkahnya gimana. Nah, logikanya itu, yang penting itu adalah logikanya. Untuk bahasanya atau cara implementasi ke dalam scriptnya itu memang berbeda. Tapi jika kalian sudah paham logikanya, maka tidak ada halangan ya untuk membuat sebuah script di bahasa pemrograman lainnya. Oke, saya klik dan sini ini saya kasih nama move ya, movement. Nah, scriptnya sudah ada. Nah, kita akan mengedit scriptnya dengan cara klik kiri 2 kali. Oke, tunggu. Di sini jika kalian memiliki aplikasi script editor semacam Notepad++ atau mungkin Microsoft Visual Studio, biasanya yang muncul adalah aplikasi tersebut. Tapi kalau tidak punya, yang muncul adalah aplikasi dari Unity-nya. Aplikasinya seperti ini. Oke, ketika script sudah dibuka, nanti tampilan defaultnya seperti ini. Dia ada void start sama void update, dimana kalau kita menaruh script di dalam void start ini, berarti dia hanya muncul 1 kali ketika game dijalankan atau project dijalankan. Kalau yang void update, berarti dia akan selalu mengulang by frame. Jadi tiap frame-nya itu dia akan mengulang sintak ini. Contohnya kalau if tekan tombol kanan, nah dia akan mengulang terus. Ketika kita belum klik, ya dia tetap mengulang gitu. Ketika kita klik, nah dia akan bergerak. Jadi dia update terus gitu ya. Oke, sekarang kita membuat sebuah script untuk movement-nya atau pergerakannya. Nah, pertama kita harus masukkan dulu private rigid body. Jadi kita akan mengambil sifat dari komponen rigid body, kita variabelkan menjadi RB. Kemudian kita kasih juga private float move input. Move input nanti sebagai variabel yang bakal di input ya, mau kanan kirinya. Kemudian kita juga kasih dia public speed. Oke, nah, speed ini kita akan memberikan nilai pada speed untuk kecepatan dari pergerakan kitanya. Nah, di sini nih private berarti dia hanya dipakai untuk script ini. Kalau public nanti dia akan muncul di aplikasi Unity. Jadi variabelnya kita bisa isi di aplikasi Unity nanti. Oke. Ketika void start berarti kita jalankan komponen rigid body-nya. Get komponen kurung siku rigid body 2D tutup kurung. Oke. Ketika start dia akan memanggil ya rigid body-nya. Kemudian diupdate, kita akan merubah move input sama dengan get axis. Move input kita rubah menjadi input get axis, kemudian kita masukkan horizontal. Oke, jadi move input ini kita rubah menjadi input get axis horizontal. Jadi get axis itu berarti kalau 2D kan, yaitu sumbunya itu ada 2, yaitu sumbu X, Y. Kalau 3D itu sumbunya adalah X, Y, Z. Oke, kalau 2D berarti basicnya itu adalah axisnya atau sumbunya hanya 2, yaitu sumbu X dan Y. Kalau 3D sumbunya itu ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Oke, 2D X dan Y, kalau 3D X, Y, Z. Nah, dia get axis horizontal. Karena dia 2D ya, berarti horizontal adalah sumbu X kanan kiri, kiri kanan. Kalau Y-nya adalah atas bawah. Oke, kalau 3D dia ada X, Y, dan Z.
kembali. Kemudian di bawahnya kita kasih dia RB, yaitu rigid body-nya, velocity sama dengan new vector. Nah, vector 2 berarti dia X dan Y. Vector 2 dalam kurung X dan Z-nya. X-nya berarti kita ke move input dikali speed. Oke. Kemudian Y-nya, karena kita cuma gerak kanan kirinya, berarti Y-nya tetap, berarti kita masukkan dari RB velocity dan sumbu Y. Kita tutup. ls, coba kita lihat ke Unity-nya dulu. Oke, di sini tidak ada error ya. Jika ada error, kalian klik aja atau kalian baca, mungkin ada salah penempatan, salah kata, atau mungkin kalian lupa memberikan titik koma. Oke, di sini script saya tidak ada error, berarti sudah benar. Nah, di sini saya jelaskan. Move input get axis horizontal, yaitu kanan dan kiri, berarti di Unity ini secara otomatis dia akan menginisialkan kalau kita tekan tombol A atau D. Nah, yaitu A itu berarti kiri dan D adalah kanan. Atau juga bisa juga maksudnya adalah tombol kiri atau kanan. Nah, di Unity dia otomatis horizontal itu antara A dan D atau kiri dan kanan. A sendiri yang sebelah kiri berarti input yang diberikan yaitu -1. Kalau yang kanan berarti itu 1. Jadi kalau kiri itu -1, kalau kanan tuh 1. Berarti kalau A atau kiri itu berarti -1, kalau D atau kanan itu +1. Minus dan plus. Oke. Dia akan memberikan, nah, kalau sebelah kiri ya, -1 dikali speednya berapa, nanti kita akan masukkan di Unity-nya. Nah, dia akan pindah terus sesuai dengan inputannya. Oke, kita S lagi, coba ke Unity-nya. Kalau kita play, nah, kita tekan. Nah, ini belum terjadi apa-apa karena script ini belum kita masukkan ke objek player kita. Cara masukkannya seperti ini, kita matikan dulu. Kita pilih playernya, objek playernya, atau objek yang mau kita masukkan script ya. Jadi setiap kita membuat script, kalau kita mau mengefekkan ke objek tertentu, berarti kita harus masukkan scriptnya terlebih dahulu. Kalau player kita klik kiri movement-nya, kita geser ke bagian bawah sini, add component ini, ada icon plus, kita lepas. Nah, dia akan muncul komponen baru namanya movement script. Muncul speed, nah, karena di script ini kita sudah membuatnya dia menjadi public. Jadi kita bisa input dari sininya. Bisa juga, ini kan defaultnya 0 ya, bisa juga kita kasih default dia dengan cara speed sama dengan 5 misal. Oke, Ctrl S, coba ke Unity, nggak ada error. Oke. Oke, kita rubah, tambahkan speed sama dengan 5, berarti secara default dia di player ini speednya adalah 5, tapi kita juga bisa merubah secara manual. Oke, kita hapus lagi, karena kita biarkan secara manual aja. Ctrl S, kita simpen, kita pergi ke Unity. Oke, dan kita rubah ini menjadi 10 misal. Coba kita play. Nah, coba kita tekan tombol kiri kanan. Nah, dia sudah bergerak tapi sangat lambat ya. Kita bisa menaikkan speed dari move-nya. Oke, masih kurang. Coba saya rubah jadi 50. Nah, sudah lumayan. 100 mungkin. Oke. Seperti ini ya. 200. Oke. Seperti biasa, ini disesuaikan dengan project kalian ya. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan ya. Di sini speednya 150.
saya sudah rubah dan sudah enak ya. Dalam kondisi masih di play, masih di run. Kalau saya matikan, di player ini speednya akan kembali ke 10 lagi, ya, atau kembali ke sebelum kita run atau kita play. Jadi kalau yang pas di play itu hanya sementara untuk kita kayak debugging ya, kita ngelihat kalau kita rubah apa yang terjadi gitu. Jadi kalau kita sesuai dengan angka yang tadi, input yang tadi, kita matikan terus kita rubah di sini ya, 150. Jadi ketika kita play dan kita off kan, nanti tetap sama angkanya. Oke. Nah, akan sama. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dia udah bisa gerak kanan kiri, tapi kalau kita lihat di sini player kan masih menghadap satu arah, yaitu ke arah kanan saya ya. Nah, kita pengen dia bergerak, kalau ke kiri dia menghadap ke kiri, kanan ke kanan, dan seterusnya. Oke. Sebenarnya banyak cara untuk melakukan hal itu ya, tapi yang paling mudah ini untuk yang cara saya itu pada bagian player ini kita bisa rubah rotasinya. Oke, rotasi ini ada X, Y, Z, berarti ini merupakan rotasi dari 3D. Coba kita coba satu-satu. Kita F biar fokus. Kalau X kita klik kiri tahan, oke, dia akan mutar ke depan. Kita undo. Kita lihat di 3D ya, biar kelihatan. Nah, kalau X dia mutar ke depan. Kita undo. Kalau Y, nah dia ke samping. Undo. Kalau Z, nah, dia mutar seperti itu. Satu lagi. Kita ke 2D lagi dan kita coba lihat. X ini ya, kalau saya rubah. Oke, sebelumnya kalau lingkaran itu kan berarti kan 360 derajat ya. Ini pakai derajat ya. 0 dengan 360 itu sama saja. Oke, karena dia lingkaran ya. Berarti kalau kita mau arah sebaliknya, kita rubah dia menjadi 180. Dia akan berbalik nengok ke kiri ya. Nah, ini yang akan kita gunakan agar dia menghadap sesuai posisinya. Tapi tentu saja posisinya sesuai dengan arah kita ya. Oke, kita bisa merubah. Kita masuk ke script. Nah, kita bisa memanfaatkan yang move input ini yang tadi saya jelaskan, yaitu kalau kiri itu -1, kalau kanan itu 1. Nah, kita bisa memasukkan if dengan menggunakan -1 dan 1 ini. Oke, caranya kita buat if dalam kurung move input, yaitu yang tadi ya, yang A atau D atau kiri kanan lebih kecil dibanding 0. Kalau lebih kecil berarti kan -1 ya, berarti -1 berarti ke kiri dalam kurung, then kurung awal 2, kita akan transform dari transformasi ya, EOL angle sama dengan new vector. Nah, karena tadi kita lihat sumbunya ada X, Y, Z, berarti kita pakai yang vektor 3. Kalau vektor 2 dia hanya cuma dapat sumbu X dan Y-nya. Berarti kalau pakai Z-nya atau pakai yang tadi yang 180 itu kan dia ada 3 ya. Berarti kita harus pakai yang vektor 3 dalam kurung. Nah, dia baru masukkan sumbunya X, Y, Z. X-nya tadi 0, kemudian Y-nya 180 karena dia ke kiri ya. Kalau 0 dia kan ke kanan ya. Kalau kiri berarti 180. Z-nya kita nolkan lagi, tutup, dan titik koma. Kemudian di bawahnya else if jika tidak move input lebih besar dibanding 0, berarti 1. Berarti kita transform. Nah, ini scriptnya pakai EOL angle sama dengan new vector 3 sama, tapi ini kita kembalikan ke 0 semua. Oke, tutup kurung, titik koma, Ctrl S, kita simpan dan kita coba lihat ke Unity apakah ada error di konsol ini. Oke, jika tidak ada berarti sudah benar projectnya, apa namanya scriptnya. Coba kita play ya. Oke, saya coba kiri kanan. Nah, si player sudah melihat sesuai dengan arahnya atau inputannya. Kalau dia -1 dia ke kiri, kalau +1 berarti ke kanan. Oke, cukup mudah ya. Tapi kembali lagi untuk seperti ini banyak cara ya, tidak selalu seperti ini. Ada juga yang
menggunakan lokal transformnya dan sebagainya. Ini merupakan salah satu cara saja. Kita lanjut lagi. Setelah kita memberikan sebuah movement, pergerakan kiri kanan, sekarang kita akan membuat dia loncat, jump. Oke. Berarti kita kembali ke scriptnya lagi. Nah, di sini kita membutuhkan float baru. Klik float. Kita kasih nama dia jump force. Nah, sama seperti movement ya, speed. Jadi kita juga membutuhkan tenaga dia, loncatnya berapa. Semakin besar makin tinggi juga, sama kayak speed. Dan di sini kita akan membuat scriptnya. Scriptnya seperti ini, is input get key down. Jadi ketika ada yang input, keyboard input, dalam hal ini saya mau pakai key code, yaitu space, then RB sama velocity sama dengan vector2 dot up, vector up ke atas dikali dengan jump force-nya sesuai dengan jump force-nya, titik koma. Kita coba lihat ke Unity-nya. Oke, nah di sini ada error ya. Oke, kita klik 2 kali aja di sini. Nah, katanya code. Oh, oke. Di sini kurang tutup kurungnya ya. Ini kan di dalam kurung input get key down. Kemudian ada key code juga dalam kurung. Nah, berarti di sini kita tutup kurung lagi. Oke, Ctrl S. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah hilang ya. Nah, itu kita bisa melihat di error di sini. Klik konsol, nanti dia muncul errornya di mana. Kalau misal ada error dan kalian sudah ngerubah, udah Ctrl S, kemudian di sini masih ada errornya, padahal kalian sudah yakin bahwasanya sudah selesai errornya, kalian bisa clear aja, klik clear terus ya. Kalau errornya hilang berarti memang sudah selesai atau sudah sesuai. Tapi kalau pas di clear ini errornya masih ada, berarti memang script kita masih ada yang error gitu. Oke, kita pilih playernya. Sudah muncul di komponen ini jump force. Kita coba ke 50 aja. Oops, mungkin 200. Coba kita play. Oke, kita tekan spasi. Nah, dia sudah loncat. Oke. Tapi kalau kita perhatikan di sini dia turunnya agak lama banget ya. Nah, oke. Kita bisa sesuaikan dengan gravity-nya. Coba saya rubah ke 30. Nah, sudah enak ya. Oke, kalau kurang tinggi kita bisa naikkan juga jump force-nya menjadi 400. Wah, tinggi banget. Mungkin 250 sudah oke. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, gimana kalau misal dia pengen berada di atas box ini ya? Berarti sama, kita juga harus menambahkan komponen collider di box ini. Oke, ini box ini kita tambahkan add komponen, kemudian collider yang 2D. Kita edit collider dan sesuaikan di sini. Jika terlalu kecil, kita tekan tombol F agar fokus ke objek yang kita pilih. Oke, seperti ini. Kita matikan. Dan kita coba buat yang lainnya dengan cara sama, klik objek di hierarki, klik Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi, oke. Layarnya kita rubah ke paling bawah. Sini kita pakai move, kita coba pindah-pindahkan. Oke. Coba kita play. Oke, dia mentok ya. Ups, ini juga belum kita rubah layarnya.
angkanya dia normal lagi, berarti tadi itu 30 kalau nggak salah. Coba kita cek 30. Oke, dan ini 250. Oke, kita stop layar, kita rubah gravity-nya menjadi 30, kemudian jump force-nya kita rubah 250. Kita play lagi. Nah, dia mentok ya. Oke, bisa naik ke sini, ke sini. Nah, seperti itu. Oke, dan lagi nih, perhatikan ya, kalau misal kita ke sini, kita taruh di samping dia akan berputar terus jatuh. Nah, kalau kita tidak mau hal itu, berarti kita di player, kemudian di rigid body ini, di constraint ini, kita buka, dan kita pilih freeze rotation. Freeze rotation yang Z. Kita matikan, terus kita play lagi. Dan dia sudah tidak akan berputar di sumbu Z-nya. Kalau kita lihat di sini ya, nah, dia bisa nyangkol seperti ini. Nah, bisa nyangkol seperti ini. Kalau kita nggak mau, berarti kita harus menambahkan aset. Sebentar, kita ke image, atau kita ke aset aja di luar, nggak apa-apa. Kita klik kanan, kita create, kemudian kita pilih yang fisik 2D material, kita biarkan namanya. Nah, di friksi ini ya, di friction ini kita nolkan. Jadi dia nyantol dulu karena memiliki friksi, dimana dia kayak gesekan. Kita nggak mau gitu ya. Jadi dia ketika dia nyentuh tembok, dia tidak bisa nyantol gitu. Jadi kita nolkan. Kemudian kita masukkan ke playernya. Caranya kita klik player, kemudian kita masukkan ke bagian box collider di bagian materialnya. Klik kiri tahan, kita geser ke sini dan lepas. Coba kita play. Nah, dan dia sudah tidak bisa nyangkut lagi. Oke, seperti itu untuk materi hari ini. Kalian coba praktekkan secara mandiri. Kalau kalian mau coba-coba hal baru, sebelum materi dari saya juga tidak apa-apa, kalian bisa cari script-scriptnya di internet. Karena untuk Unity sendiri, apalagi game platform 2D kayak gini, sudah banyak banget script yang bertebaran. Misal kalian membuat sebuah AI atau bisa menembak, itu kalian bisa cari. Yang penting memanagenya, script jangan berantakan. Kita masukkan ke dalam folder yang sudah kita buat. Ada script, kemudian ada image, kemudian ada aset-aset lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.